Yayasan Putra Bangsa di Betawi, pada pagi hari, guru tengah meluapkan kemarahan kepada murid-muridnya, memukul bel berkali-kali dan baru berhenti ketika murid-murid sudah berkumpul semua. Dia menatap muridnya satu demi satu. Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Bu. Itu menyalahi peraturan. Apa peraturan tentang kencing? Seingat saya, sekolah kita tidak pernah membuat peraturan tentang kencing. Yang ada hanya peraturan yang berbunyi jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Peraturan itu bisa berlaku untuk segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Paham, Bu. Tapi coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi. Hitamnya, kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Ada apa, Kak Bayan? Mau bertanya apa? Kamu satu-satunya yang tidak tergolong kepada para kencing berdiri ini. Apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf, Bu, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya, jongkoklah waktu kamu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak berceceran. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu lancar sekali, Kak Bayan, dan sungguh tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku. Apalagi kalimat dalam kitab-kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan, biar kawan-kawanmu yang bebal ini tidak melanggar. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah, pertanda itu sakit. Segeralah ke dokter. Bagus, apalagi? Terlalu sering kencing dasar namanya. Sisa kencing mungkin kena sakit kencing batu. Segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamnya sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dikeluarkan. Bagus. Sejak saat ini, dengan bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku suruh hukum pukul tongkat 70 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. Sekarang kalian akan aku hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya, kecuali Kak Bayan. Kami patuh, Bu. Sekian pelajaran tentang kencing. Hukuman harus segera dilaksanakan sekarang juga. Para pemirsa, tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kak Bayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kak Bayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki, bagaimana cara Kak Bayan kencing? Bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi Kak Bayan pun berpikir keras, mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh kan jadi kotor. Kak Bayan berhasil. Cendekiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Lampu berubah, pasar malam di Gambir Betawi malam. Murid-murid sekolah Putra Bangsa menonton tonil pasar berbaur dengan para penonton lainnya. Sampai dan Kak Bayan juga ada. Dalang yang juga bertindak sebagai pembawa acara. Terang bulan terang di kali, buaya timbul disangkanya mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon cinta kasih sejati. Pohon-pohon dikasih dupa, daunnya rimbun kuat akarnya. Ini lakon cinta kasih dari Eropa, asmara Romeo pada Julietnya. Pertama disajikan kisah cinta Romeo dan Juliet. Ibarat bunga, mawar, ataupun kenangan. Kalau ia harum, nama tak penting lagi adanya. Juliet, dikau ibarat bunga. Berganti nama juta kali pun, asal dikau adalah Juliet yang kukenal sekarang ini. Duhai dikau, tetap kecil. Stop! Tunggu dulu, jangan dilanjutkan dulu.
Saya akan membacakan hasil pengumpulan pendapat dari penonton. Hasil pengumpulan pendapat dari penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi? Ya, mulai. Go. Ya. Romeo dan Juliet, dunia baru. Berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet, Bermerek baru. mundur atau maju. Tergantung situ. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendo dan Prono Citro. Masuk seorang lelaki berbelangkon menghisap 10 batang rokok yang memenuhi antara jari-jari tangannya. Diikuti oleh seorang perempuan yang berjualan Rokok, semua ada, panjang besar, panjang kecil, rasa baru ada, coklat, jeruk, apel, semua ada. Bayu, rokoknya lagi. Sudah punya gitu mau ditaruh di mana? Kan masih ada kaki. Mana? Nih, aku kasih 3, 2 panjang, 1 kecil. Mendadak dengan heboh, masuk seorang lelaki gempal mengusung poster anti rokok, bunyinya Nikotino. Adipati Wiraguna. Prono Citro berperang melawan Adipati. Prono Citro kalah, lalu Roro Mendut bunuh diri. Rupanya kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka, waktu Wiraguna memang merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Romeo Juliet hanya mau yang bisa memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo pada Julietnya itu juga sebaliknya tetap abadi sampai sekarang. Alangkah indahnya kalau kita berdua bisa begitu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi Julietnya. Kamu ini bagaimana? Kita berdua sama lelaki. Gila apa? Jangan berpikir seperti itu. Kita ini orang-orang normal. Betul. Bagaimana kamu bisa jadi Julietnya? Ibaratnya kita berdua adalah alu dan hanya numpang yang harus kita cari. Kakak benar, tapi sudah salah. Aku tidak perlu mencari rumah lagi, sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya. Tentu sedang ditunangkan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu. Tak ada yang mau bernikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha mencari pangkat dan kekayaan dulu. Baru para calon istri mau mendekatiku seperti larang mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Aduh kakak, aku lihat semua sifat baik itu. Pasti ada perempuan yang bersedia menjadi pendamping. Mudah-mudahan, marilah kita pergi mencari lumpang. Bus, kembali ke gedung sekolah. Pasangan, laut banyak asinnya. Manusia berjodohan, keong ada rumahnya. Bagai lidah dan rasa, bagai pohon dan tanah, bagai bulan dan matahari, sampai dan kabayan duet serasi. Tali persahabatan tersimpul abadi sepanjang zaman di bumi atau langit. Bangkit lagi